Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus penganiayaan yang berujung kematian terhadap Prada Luki Cepril Saputra Namo ini masih menjadi perhatian publik. Penganiayaannya yang terbilang sadis karena melibatkan 22 prajurit TNI juga sebagai seniornya. Inilah momen ketika orang tua almarhum Prada Luki Namo meluapkan amarah terhadap para senior yang dengan keji merenggut nyawa Prada Luki. Orang tua Prada Luki dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang yang diantaranya mengungkap bahwa sang ibu sempat melihat memar dan luka lebam di sekujur tubuh Prada Luki. Ibunda Prada Luki mengungkapkan bahwa ia rela jika anaknya gugur di medan pertempuran daripada meninggal karena dibunuh. Ya bukan binatang. Bos melindungi dia ke malaikat nih. Bos hanya pikir bos pekerjaan, tako. Beta pu anak dibunuh loh. Kalau beta pu anak mati di medan perang, beta terima loh. Karena dia jadi abdi negara. Bukan dia dikeroyok, dibantai oleh 22 orang binatang itu. Beta rela, beta kalau mati di Papua ditembak OPM, beta rela. Itu dia pun tugas. Bukan dibunuh oleh PKI yang 22 orang tuh. Prada Luki Cepril Saputra Namo adalah seorang prajurit TNI AD dari Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo NTT meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya. Setelah mengalami penganiayaan, Prada Luki dilarikan dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo Nagekeo. Ia meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025 setelah dirawat intensif selama beberapa hari. Setelah penyelidikan, TNI AD menetapkan sejumlah prajurit sebagai tersangka dalam kasus ini. Jumlah orang tersangka mengalami perkembangan dari awal 4 orang, kemudian bertambah hingga total mencapai 22 orang prajurit TNI. Sidang perdana di Pengadilan Militer 315 Kupang dilakukan pada 27 Oktober lalu. Ada 22 terdakwa yang telah ditetapkan sebelumnya. Para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman untuk beberapa terdakwa bisa mencapai hingga 9 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga almarhum Prada Luki Ahmad Bumi mengungkapkan bahwa keluarga Prada Luki keberatan dalam pasal yang tercantum dalam dakwaan. Kemarin pihak keluarga itu sebenarnya keberatan dengan pasal yang diterapkan dalam dakwaan. Tetapi kemudian pasal 131 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ini sudah tercantum di dalam dakwaan. Malah pihak keluarga mengharapkan berdasarkan fakta persidangan yang muncul dan sesuai dengan ayat 4 pasal 131, kasus ini tidak sekedar penganiayaan, penyiksaan, tapi sudah naik levelnya pada pembunuhan. Pada sidang berikutnya, orang tua dan keluarga Prada Luki Namo tak mampu menahan amarah dan berusaha mengejar para terdakwa saat hendak meninggalkan Pengadilan Militer 315 Kupang. Hukuman mati! 22 tersangka hukuman mati! Anak saya tidak salah! Kau bunuh! Hukuman mati! Ingat baik-baik, sampai dunia tahu! Hukuman mati! Ingat baik-baik, saya tentara! Anak saya mati tidak ada motif! Ingat baik-baik. Lindungi biadab mereka semua melindungi. Pada sidang lanjutan 3 November dihadirkan terdakwa Letnan 1 Infanteri Ahmad Faisal yang merupakan Komandan Kompi Batalion ATP 834 Wakangemere Nagekeo dan seorang saksi anggota TNI Pratukanis Yuswae. Dari keterangan saksi, korban Prada Luki sempat berteriak minta ampun beberapa kali. Saksi menyebut tidak melihat siapa saja yang terlibat dalam penganiayaan saat itu, namun saksi mendengar bahwa Prada Luki saat itu dicambuk diduga menggunakan selang. Siap izin pakai? Dibuka ya? Siap. Apa yang saksi lihat? Izin yang kami lihat di lengannya. Di lengan. Siap. Apa yang ada di lengannya? Izin luka cambuk. Luka cambuk. Siap. Di mana tadi? Mohon izin di rumah sakit dia pakai baju jadi untuk ibaratnya kami tidak melihat. Tidak ditunjukkan juga sama. Siap izin tidak. Kami hanya melihat di lengannya saja. Dalam sidang lanjutan yang digelar pada 4 November, Ibu Angkat Prada Luki Maria Anselina Made ikut dihadirkan. Menurut Maria, saat kejadian Prada Luki sempat melarikan diri ke rumahnya yang tak jauh dari Batalion TP 834 Wakangemere karena tidak tahan dengan penganiayaan oleh para seniornya. Jadi pakai?
Iya, saya kaget. Kenapa pulang lagi ke sini? Terus? Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. Almarhum langsung buka baju. Iya. Tapi ibu tanya dulu sebelumnya. Langsung buka baju sebelumnya tanya kenapa kembali. Iya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama beta dipukul. Tadi pukul. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya, almarhum menjawab senior. Keluarga berharap agar kasus kematian Prada Luki dapat diusut hingga tuntas dan semua pelaku yang terlibat diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.